Kalian pernah dengar orang bisa masuk surga tanpa sholat? Nah, jangan buru-buru marah dulu. Karena kali ini, Abu Nawas punya logika yang bakal bikin kalian ketawa sekaligus mikir. Yuk tekan tombol subscribe, biar nggak ketinggalan kisah lucu cerdas dari Abu Nawas yang bikin hati adem dan otak senyum. Langsung aja, inilah kelanjutan ceritanya. Di sebuah pagi yang tenang di Baghdad, seekor ayam berkokok dengan semangat berlebihan. Tapi ada satu orang yang tetap tidur nyenyak meski ayam sudah 3 kali azan subuh. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Di luar, para tetangganya sudah berangkat ke masjid. Tapi Abu Nawas malah memeluk bantal sambil menggumam pelan. Ah, Allah kan maha tahu, bahkan kalau aku mimpi sholat, mungkin juga diterima. Namun malangnya, kata-kata itu terdengar oleh tetangga sebelah, Pak Mutalib, yang terkenal hobi gosip lebih daripada hobi wudhu. Ia langsung berlari ke warung kopi sambil berteriak, "Kalian dengar? Abu Nawas sekarang bilang dia bisa masuk surga tanpa sholat." Seketika, warga Baghdad heboh. Ibu-ibu berhenti menumbuk bumbu, para bapak lupa menghitung utang di pasar. Bahkan anak-anak yang main gundu berhenti dan berkata, "Masuk surga tanpa sholat? Hebat juga Abu Nawas." Berita itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja yang sedang santai di taman mendengar laporan dari pengawalnya. "Tuanku, ada kabar mengejutkan. Katanya si Abu Nawas bisa masuk surga tanpa sholat." Raja hampir tersedak minumannya. "Apa?" Orang itu makin gila saja. Para ulama yang duduk di sampingnya mulai berbisik. Salah satu dari mereka berkata, "Tuanku, ucapan seperti itu bisa menyesatkan rakyat. Kita harus memanggilnya dan mengadilinya." Namun penasehat bijak kerajaan, Imam Hasan, hanya tersenyum tipis. "Tuanku, Abu Nawas itu seperti lada dalam masakan. Kadang pedas, tapi tanpa dia, hidup terasa hambar." Raja terdiam sebentar, lalu tertawa. "Baiklah, aku panggil dia besok pagi. Aku ingin tahu, bagaimana bisa seorang pemalas seperti Abu Nawas mengaku calon penghuni surga tanpa sholat." Keesokan harinya, istana Baghdad mendadak ramai. Para pejabat, ulama, bahkan penjaga dapur ikut ingin menonton. Karena kalau sudah urusan Abu Nawas, pasti ujungnya lucu. Ketika Abu Nawas datang, ia melangkah dengan santai, memakai jubah yang warnanya entah coklat entah debu, dan sandal yang sepertinya sudah berumur 3 generasi. Tapi yang membuat semua orang heran, di kepalanya, ia memakai sorban yang dililit seperti turban India, terlalu besar sampai hampir menutupi matanya. Raja langsung menatapnya dari singgasana. "Abu Nawas, benarkah kau berkata bisa masuk surga tanpa sholat?" Abu Nawas tersenyum seolah baru ditanya kenapa nasi itu putih. "Benar, tuanku." Seketika ruangan hening. Para ulama saling pandang. Salah satu dari mereka langsung berdiri, menunjuk-nunjuk. "Ini penghinaan terhadap agama. Orang seperti ini harus diajar." Tapi raja mengangkat tangan. "Tenang, aku ingin dengar alasannya dulu. Abu Nawas, jelaskan." Abu Nawas menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada serius, yang tentu saja malah membuat semua orang tambah penasaran. "Tuanku, aku memang jarang terlihat di masjid. Tapi bukan karena malas, hanya karena aku sedang berlatih." "Berlatih apa?" tanya raja heran. "Berlatih masuk surga tanpa sholat." Semua orang terperanjat. Ulama hampir pingsan. Penjaga istana menahan tawa. Raja mengernyit. "Kau ingin bilang, kau lebih pintar dari Nabi?" Abu Nawas menggeleng. "Tidak, tuanku. Tapi aku percaya bahwa Allah itu maha adil. Kalau hanya orang yang rajin sholat yang bisa masuk surga, bagaimana dengan orang yang jujur tapi belum tahu cara sholat? Apakah Allah tidak sayang pada mereka?" Raja terdiam. Ulama terdiam. Lalu satu suara tawa pelan terdengar dari pojok ruangan. Ternyata itu penasehat Imam Hasan. "Ada benarnya juga kata Abu Nawas," katanya sambil tersenyum. "Mungkin dia ingin bilang bahwa surga bukan hanya untuk yang rajin rukuk, tapi juga yang tulus membantu." Raja mendengus, tapi matanya mulai melunak. "Baiklah, Abu Nawas. Besok pagi kau datang lagi ke istana. Aku ingin dengar penjelasanmu secara lengkap. Tapi ingat, kalau alasanmu tidak masuk akal, kau bisa-bisa bukan masuk surga, tapi masuk penjara." Abu Nawas menunduk sopan. "Kalau begitu, semoga pintu penjara lebih ringan daripada pintu neraka, tuanku." Raja hampir tersedak lagi. Sementara seluruh ruangan tertawa,
Abu Nawas berjalan santai keluar sambil bersenandung, masuk surga tanpa sholat tapi tetap dengan senyum. Dan sejak hari itu, seluruh kota Baghdad menanti hari berikutnya, ingin tahu bagaimana kelanjutan logika gila Abu Nawas yang katanya bisa membuatnya masuk surga tanpa sholat. Keesokan paginya, istana Baghdad seperti pasar dadakan. Semua orang ingin melihat kelanjutan drama besar, Abu Nawas masuk surga tanpa sholat. Para ulama sudah duduk rapi, para pejabat sudah siap mencatat, dan para prajurit bahkan menyiapkan cambuk, siapa tahu diperlukan. Raja Harun al-Rashid duduk megah di singgasananya sambil mengetuk tongkat emasnya. Di sebelahnya, ada Imam Hasan, penasihat bijak yang diam-diam penggemar humor Abu Nawas. Bawa masuk si pemalas yang katanya calon penghuni surga itu, perintah raja. Pintu besar istana terbuka, dan masuklah Abu Nawas. Tapi entah kenapa, kali ini dia memakai baju yang terlalu kebesaran dan sandal sebelah kiri kanan tertukar. Orang-orang menahan tawa, karena wajahnya terlihat seperti orang yang baru bangun tidur tapi disuruh khutbah Jumat. Raja menatap tajam. Abu Nawas, kemarin kau berkata bisa masuk surga tanpa sholat. Sekarang jelaskan, atau aku masukkan kau ke penjara agar bisa bermeditasi di sana seumur hidup. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu tersenyum kalem. Tuanku, sebelum aku menjawab, izinkan hamba bertanya satu hal. Apa itu? Tanya raja dengan nada curiga. Tuanku percaya, Allah Maha Adil dan Maha Pengasih. Tentu saja, jawab raja mantap. Dan tuanku juga percaya bahwa Allah menilai hati manusia, bukan sekadar gerakan tubuh. Benar juga, raja mulai penasaran. Abu Nawas mengangkat tangannya seolah memberi kuliah. Nah, kalau begitu, tidakkah mungkin ada seseorang yang belum pernah sholat, tapi hatinya selalu bersyukur, jujur, dan menolong sesama tanpa pamrih? Bukankah Allah pun mencintai orang seperti itu? Para ulama mulai saling pandang. Beberapa manggut-manggut, beberapa lainnya mengerutkan dahi. Sementara raja mencoba menahan senyum. Tapi Abu Nawas, katanya, sholat itu tiang agama. Tanpanya, ibarat rumah tanpa tiang, ambruk. Abu Nawas menjawab cepat. Benar sekali, tuanku. Tapi coba bayangkan, ada rumah bertiang kuat tapi kosong di dalamnya. Ada juga rumah kecil, tanpa tiang tinggi, tapi penuh kasih dan cahaya. Menurut tuanku, rumah mana yang lebih layak dihuni? Para ulama mulai berbisik-bisik. Salah satu dari mereka bahkan menulis cepat di catatan penting untuk khutbah Jumat. Raja tertawa kecil. Kau selalu punya cara memutar kata, Abu Nawas. Tapi tetap saja, sholat itu wajib. Abu Nawas mengangguk. Tentu, tuanku. Hamba tidak menyangkal itu. Tapi hamba hanya ingin mengatakan, jangan ukur cinta seseorang kepada Allah dari seberapa lama dia sujud, tapi dari seberapa luas kasihnya kepada makhluk. Ruangan mendadak hening. Bahkan seekor lalat pun seperti berhenti terbang mendengar kalimat itu. Lalu, dari barisan belakang, penjaga istana yang biasanya diam tiba-tiba nyeletuk. Wah, kalau begitu, istri saya mungkin calon wali, tuanku. Soalnya tiap hari dia sabar menghadapi saya. Semua tertawa, termasuk raja. Tapi kemudian raja menatap Abu Nawas lagi, lebih serius. Baiklah, jadi menurutmu, orang bisa masuk surga tanpa sholat, asal hatinya bersih? Abu Nawas tersenyum. Tidak sepenuhnya begitu, tuanku. Tapi orang yang sholat tanpa hati yang ikhlas, itu justru bisa menjauhkan diri dari Allah. Sholat itu jembatan. Tapi kalau yang menyeberang cuma badan tanpa hati, jembatannya tetap kosong. Raja terdiam, merenung. Ia mulai menyadari bahwa ucapan Abu Nawas memang mengandung makna dalam, meski disampaikan dengan gaya santai. Namun, salah satu ulama berdiri, tampak tidak terima. Tapi Abu Nawas, kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti semua malah sholat. Dunia jadi kacau. Abu Nawas tersenyum nakal. Justru itu sebabnya hamba bicara di istana, bukan di pasar, wahai ulama. Karena kalau hamba bicara di pasar, bisa-bisa orang malah semua. Tapi kalau bicara di depan tuanku, mungkin yang berubah bukan rakyat, tapi hati pemimpinnya. Raja nyaris terbatuk menahan tawa. Ulama yang tadi marah langsung menunduk malu. Raja lalu menepuk lututnya sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kalau kau bukan pelawak, mungkin kau bisa jadi hakim yang paling jujur di Baghdad. Baiklah, aku beri kau kesempatan. Pulanglah hari ini, dan datanglah besok.
Aku ingin dengar penjelasan yang lebih dalam. Tapi jangan cuma dengan mulut, buktikan dengan tindakan. Abu Nawas membungkuk sopan. Siap, tuanku. Besok hamba akan datang, membawa bukti bahwa masuk surga tanpa sholat bukan berarti malas, tapi cerdas. Cerdas. Raja mengulang sambil mengernyit. Iya, tuanku. Karena butuh otak dan iman yang kuat untuk tetap mencintai Tuhan, bahkan saat orang lain menilaimu sesat. Raja menghela napas. Kau ini memang Abu Nawas, kalau bicara, setan pun bisa bingung memilih antara tertawa atau taubat. Abu Nawas menjawab dengan senyum tipis. Kalau begitu, hamba anggap tuanku juga sedang bingung antara marah atau kagum. Raja menatapnya tajam, tapi tak tahan menahan tawa. Pergilah. Sebelum aku ubah keputusan dan benar-benar mengurungmu di penjara. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, tuanku. Tapi kalau nanti hamba benar-benar masuk surga tanpa sholat, hamba janji akan kirim surat dari sana. Surat? Tanya Raja terkejut. Ya, tuanku. Surat resmi, dengan cap malaikat pos kilat surga. Dan sebelum Raja sempat membalas, Abu Nawas sudah melangkah keluar dengan santai, meninggalkan istana dalam tawa yang menggema. Di luar, rakyat menatap kagum. Mereka berbisik-bisik, Abu Nawas itu aneh. Tapi entah kenapa, kata-katanya bikin hati kita hangat. Sementara di dalam, Raja Harun al-Rashid hanya bisa menggeleng, menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup. Entah dia orang gila, atau orang paling waras di dunia. Keesokan harinya, istana Baghdad kembali ramai. Semua penasaran, apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini. Para ulama sudah bersiap dengan kitab tebal di tangan, siap menentang setiap kalimat Abu Nawas kalau sampai melenceng. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana, menatap pintu besar yang sebentar lagi akan terbuka. Hari ini, katanya, kita akan tahu apakah Abu Nawas ini orang bijak atau sekadar pelawak yang kebetulan hafal dalil. Pintu pun terbuka, dan Abu Nawas masuk sambil membawa seekor kambing. Semua langsung terkejut. Abu Nawas, seru Raja. Apa maksudnya kau membawa kambing ke istana? Ini tempat suci, bukan kandang. Abu Nawas menjawab santai. Tuanku, kambing ini adalah bukti dari pikiranku kemarin. Raja mengernyit. Pikiran apa lagi? Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, kemarin hamba bicara tentang solat dan hati. Hari ini, hamba bawa kambing yang rajin sujud setiap pagi. Semua orang menatap kambing itu. Dan benar saja. Setiap kali Abu Nawas menunduk, kambingnya juga ikut menunduk. Raja hampir tertawa. Jadi menurutmu, kambing ini juga bisa masuk surga? Abu Nawas menjawab serius. Belum tentu, tuanku. Karena sujud tanpa niat sama saja dengan kambing menunduk tanpa tahu kenapa. Begitu pula manusia yang sholat tanpa hati, hanya ikut gerakan, tapi lupa arah cinta. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa ulama menatap kambing itu dengan ekspresi campur antara kagum dan jengkel. Salah satu ulama berkata, Abu Nawas, kau menipu dengan kata-kata. Solat itu ibadah wajib, bukan sekadar simbol. Abu Nawas menjawab cepat, benar, wahai ulama. Tapi izinkan hamba bertanya. Kalau seseorang solat hanya karena takut dimarahi guru agama, apakah itu ibadah atau kewajiban sosial? Ulama itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan, sedangkan kalau ada orang miskin yang tak sempat sholat karena sibuk mencari makan untuk anak yatim, tapi dalam hatinya selalu ingat Allah, apakah Allah akan menolaknya? Raja memandang Abu Nawas dengan mata tajam tapi penuh rasa ingin tahu. Jadi maksudmu, orang bisa masuk surga hanya karena niat baik? Abu Nawas menggeleng. Bukan hanya niat, tuanku, tapi karena cinta. Karena cinta kepada Allah membuat orang berbuat baik meski tak disuruh, dan menjauhi dosa meski tak ada yang mengawasi. Sedangkan yang hanya sholat karena takut hukuman, dia hanya mencintai keselamatannya, bukan Tuhannya. Raja mengangguk pelan. Kau benar, tapi kata-katamu bisa disalahpahami. Abu Nawas tertawa kecil. Betul sekali, tuanku, karena kebanyakan orang lebih cepat marah daripada berpikir. Semua yang mendengar ikut tertawa, kecuali satu ulama yang wajahnya memerah seperti tomat direbus. Ia berdiri dan berkata, Abu Nawas, kau bicara seolah-olah ibadah itu tak penting. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos. Siapa bilang? Kalau ibadah tak penting, aku tidak akan datang ke istana membawa kambing ini. Karena kambing ini pun lebih rajin, sujud,
daripada sebagian orang di sini. Raja sampai menepuk dahi. Astagfirullah, Abu Nawas, kau ini benar-benar gila. Abu Nawas tersenyum. Mungkin, tuanku, tapi kegilaanku masih punya arah. Aku gila karena cinta pada Tuhan, bukan karena kehilangan logika. Raja tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalau begini terus, aku khawatir ulama-ulamaku bisa stres mendengarmu setiap hari. Abu Nawas menunduk sopan. Jangan khawatir, tuanku. Hamba hanya bicara agar kita semua tidak lupa. Ibadah tanpa hati itu seperti tubuh tanpa ruh. Kemudian Abu Nawas menoleh ke arah kambingnya dan berkata, Nah, kau dengar itu, nak? Jangan cuma tunduk-tunduk saja, tapi belajar juga niatnya. Semua orang tertawa lagi. Bahkan ulama yang tadi marah pun tak tahan ikut tersenyum. Raja lalu berkata, Baiklah, Abu Nawas. Kau selalu punya cara untuk membuat semua orang bingung tapi bahagia. Sekarang aku ingin tahu, bagaimana kau bisa yakin kalau Allah benar-benar akan menerima orang yang tidak sholat tapi berhati baik? Abu Nawas menjawab dengan nada lembut, Karena Allah lebih lembut dari semua yang lembut, tuanku. Ia menilai air mata tobat lebih dari ribuan rakaat yang sombong. Ruangan kembali senyap. Raja menatapnya lama, lalu berkata pelan, Kata-katamu aneh, tapi ada cahaya di dalamnya. Abu Nawas tersenyum. Begitulah, tuanku. Kebenaran kadang terdengar aneh, karena kebanyakan orang lebih suka hal yang biasa. Raja tertawa lagi. Baiklah, tapi mulai sekarang, jangan buat rakyat berpikir mereka bisa bermalas-malasan hanya karena mendengar ucapanmu. Abu Nawas menjawab cepat, Tenang, tuanku. Kalau rakyat mendengarku dengan hati, mereka justru akan rajin. Karena mereka tahu, yang membuat sholat indah bukan waktunya, tapi maknanya. Raja mengangguk. Kau benar. Tapi tetap saja, aku ingin bukti nyata dari kata-katamu. Abu Nawas mengangkat alis. Bukti nyata? Baik, tuanku. Besok pagi, aku akan buktikan di depan semua orang bahwa seseorang bisa lebih dekat pada Allah tanpa mengucap sepatah kata pun. Raja menatapnya penasaran. Apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum misterius. Tunggu saja besok, tuanku. Karena kadang, bukti terbaik bukan dari ucapan, tapi dari perbuatan. Dan dengan itu, ia menuntun kambingnya keluar istana, meninggalkan raja dan semua orang dalam kebingungan penuh tawa. Malam itu, setelah perdebatan panjang di istana, Abu Nawas pulang ke rumah dengan kepala penuh tawa dan hati yang tenang. Ia merebahkan diri di tikar lusuhnya, sambil berkata pelan, Ya Allah, kalau tadi aku salah bicara, ampuni aku. Tapi kalau benar, semoga mereka paham maksudku. Ia menatap langit-langit bambu yang bolong, di mana bintang-bintang menatap balik seolah ikut mendengarkan. Lalu matanya perlahan terpejam, dan di sanalah petualangan anehnya dimulai. Dalam mimpi itu, Abu Nawas melihat dirinya berada di padang luas yang bercahaya. Tak ada matahari, tapi terang benderang. Di kejauhan, tampak gerbang besar bertuliskan, Pintu Surga, dengan emas yang berkilau. Subhanallah, bisiknya. Jangan-jangan ini undangan resmi dari malaikat. Ia melangkah perlahan mendekat. Di depan gerbang itu, berdiri dua malaikat tinggi besar membawa buku tebal. Salah satunya bertanya dengan suara berat, Namamu siapa, wahai hamba Allah? Abu Nawas menjawab, Saya, Abu Nawas. Tapi kalau nama lengkap ingin tahu, nanti saja, takutnya catatan kalian penuh. Malaikat satunya menatap buku catatan. Abu Nawas. Orang yang katanya masuk surga tanpa sholat. Abu Nawas tersenyum malu. Iya, itu cuma cerita kecil di dunia. Saya belum tahu hasil akhirnya bagaimana. Malaikat berkata tegas. Baiklah, di sini tertulis, kau banyak membantu orang miskin, menolong anak yatim, membuat orang tertawa, dan membuat banyak ulama pusing. Abu Nawas menggaruk kepala. Hehe, yang terakhir itu tidak disengaja. Lalu malaikat itu membuka satu lembar lagi dan berkata, Namun tertulis juga, kau sering telat sholat, kadang ketiduran waktu subuh. Abu Nawas menghela napas. Ya, itu kelemahanku. Tapi bukankah Allah Maha Tahu kalau hatiku selalu berusaha? Malaikat tersenyum tipis. Benar, tapi tetap saja, aturan adalah aturan. Abu Nawas langsung panik. Jadi, saya tidak boleh masuk. Malaikat tidak menjawab, hanya menunjuk papan bertuliskan.
Yang tidak sholat, silakan ke antrean kanan. Abu Nawas melihat ke kanan. Antreannya panjang sekali, seperti antre minyak goreng saat langka. Semua wajah muram. Wah, kalau antre segitu panjangnya, bisa-bisa subuh nanti baru sampai giliran, gumamnya. Lalu tiba-tiba, muncul suara lembut dari arah gerbang. Biarkan dia masuk. Semua malaikat menoleh. Cahaya besar turun dari langit, lalu terdengar suara penuh kasih. Ini hambaku yang lucunya membuat orang mencintaiku. Malaikat langsung memberi hormat. Ampun, ya Rab. Abu Nawas hampir tidak percaya. Ya Allah, apakah itu engkau? Suara itu menjawab, kau tidak sempurna dalam ibadahmu, tapi kau ikhlas dalam kebaikanmu. Kau mengingatku dengan tawa dan cinta. Maka hari ini, aku ingat namamu di hadapan malaikatku. Abu Nawas meneteskan air mata. Ya Allah, jadi benar aku masuk surga. Suara itu menjawab, masuklah, tapi jangan sombong, sebab yang membuatmu layak bukan karena cerdikmu, melainkan kasihku. Abu Nawas berjalan ke dalam surga dengan langkah pelan. Di kanan kiri, ada sungai susu, madu, dan kolam jernih. Ia nyaris menjerit kegirangan. Subhanallah, ini seperti Taman Baghdad, tapi ada pendinginnya. Tiba-tiba, terdengar suara lain dari belakang. Abu Nawas, bangun. Ia menoleh. Dan, pletaak, bantal mendarat di kepalanya. Bangun, Abu. Udah subuh, teriak istrinya. Abu Nawas bangkit kaget. Astagfirullah, jadi tadi cuma mimpi. Aku kira beneran sudah di surga. Istrinya menatapnya tajam. Surga apa, kalau subuh aja masih molor? Abu Nawas menggaruk kepala sambil tertawa. Hehehe, rupanya malaikat masih kasih kesempatan. Baiklah, kali ini aku tak mau ketinggalan. Ia segera mengambil air wudhu, lalu sholat dengan khusyuk. Setelah salam, ia berdoa pelan. Ya Allah, tadi aku bermimpi engkau menerimaku. Tapi sekarang aku sadar, surga itu bukan hasil kelicikan lidah, melainkan ketulusan hati. Terima kasih atas peringatan MU lewat mimpi yang lucu itu. Setelah selesai, ia duduk di serambi, menatap fajar yang mulai muncul. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang baru saja diselamatkan dari kebodohan sendiri. Tak lama kemudian, tetangganya lewat sambil heran. Wah, Abu Nawas sudah bangun pagi? Tumben nggak kesiangan. Abu Nawas tersenyum. Aku baru pulang dari surga, dan ternyata subuhnya lebih indah di sini. Tetangganya bingung. Hah? Maksudnya? Abu Nawas menepuk pundaknya. Nanti kalau kamu ketiduran juga, mungkin Allah kasih mimpi seperti aku. Dan sejak hari itu, Abu Nawas tak pernah lagi telat sholat subuh. Bukan karena takut neraka, tapi karena rindunya pada Allah makin besar. Namun tentu saja, bagi warga Baghdad, cerita itu segera menyebar. Abu Nawas masuk surga tanpa sholat, tapi akhirnya sholat karena mimpi. Dan begitulah. Meskipun kisah itu membuat ulama kembali pusing, semua orang tertawa. Karena hanya Abu Nawas yang bisa membuat pelajaran agama terasa seperti lelucon yang penuh makna. Sejak malam mimpi aneh itu, Abu Nawas bangun setiap subuh dengan semangat yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tikarnya yang lusuh kini menjadi saksi bisu keseriusan seorang pemalas legendaris dalam menekuni sholat. Ia melangkah ke masjid dengan sandal yang masih sering terselip di antara jari-jari kakinya, tetapi hatinya kini serius. Di luar rumah, para tetangga melihatnya dengan mata membulat. Lihat, Abu Nawas bangun subuh, kata Pak Mutalib, si tukang gosip. Mungkin dia ketakutan karena neraka. Abu Nawas hanya tersenyum tipis sambil membungkuk hormat. Bukan, Pak. Aku hanya ingin mengejar cinta yang lebih besar dari ketakutan, katanya sambil masuk ke masjid. Di masjid, semua orang mulai berbisik. Anak-anak yang biasanya melihat Abu Nawas sebagai sumber tawa kini menyaksikannya dengan kagum. Bahkan kambing tetangganya yang sering ikut Abu Nawas kemarin, seolah menatap dengan heran, ini orang sama gila atau sadar ya? Setelah sholat, Abu Nawas duduk di sudut masjid, menunduk, dan berdoa. Tapi kali ini, doanya tidak seperti biasanya. Tidak ada kelakar, tidak ada lelucon, hanya ketulusan. Ia menundukkan kepala, menepuk lututnya, dan berkata pelan, Ya Allah, hamba baru sadar. Selama ini hamba terlalu sibuk membuat orang tertawa, hingga kadang melupakan MU.
Kini, hamba ingin setiap gerak, kata, dan tawa hamba menjadi untuk MU. Seorang pemuda yang biasa mengejeknya dulu, mendekat. Abu Nawas, apakah benar kau masuk surga tanpa sholat? Abu Nawas tersenyum sambil mengelap keringat di dahi. Hehe, dulu aku bilang begitu. Tapi ternyata, hamba harus belajar bahwa surga itu bukan hadiah bagi yang licik atau pandai bicara, tapi bagi yang ikhlas. Dan sholat adalah jembatan hati. Tanpa jembatan itu, aku mungkin tersesat meski niat baik ada. Pemuda itu terdiam. Ia menatap Abu Nawas dengan kagum. Lalu apakah kau sekarang akan rajin sholat? Abu Nawas mengangguk. Tentu. Tapi bukan karena takut dosa, atau takut neraka. Tapi karena aku ingin dekat dengan Allah, agar setiap tawa dan langkahku memiliki makna. Para ulama yang melihat dari jauh mulai berbisik-bisik. Beberapa tersenyum tipis, sementara yang lain mengernyitkan dahi. Mereka sadar, Abu Nawas memang gila, tapi gila yang benar-benar menginspirasi. Hari demi hari, Abu Nawas mulai berubah. Ia masih membuat orang tertawa, tetap dengan logikanya yang absurd, tapi kini setiap candaan selalu diselipkan pelajaran. Misalnya, saat ia melihat anak-anak bermain di jalan berdebu, ia berteriak, "Jangan lupa, walau bermain, jangan lupakan Tuhanmu, atau kalian akan tersandung karena kesombongan." Orang-orang menertawakan kalimat itu, tapi di hati mereka terselip pesan yang menyentuh. Inilah kekuatan Abu Nawas, membuat orang tersenyum sekaligus berpikir. Raja Harun al-Rashid pun mendengar kabar perubahan ini. Ia tertarik dan memanggil Abu Nawas ke istana lagi. Kali ini, Raja ingin melihat apakah mimpi itu benar-benar mengubah perilakunya. Abu Nawas, kata Raja sambil tersenyum, apa benar kau sudah mulai sholat tepat waktu sekarang? Abu Nawas membungkuk hormat. Benar, tuanku. Tapi bukan karena takut hukuman atau ingin dipuji orang. Hamba sholat karena hamba rindu. Rindu kepada Yang Maha Kuasa. Raja menatapnya lama. Hahaha, kau ini memang orang aneh. Tapi kata-katamu membuatku berpikir bahwa mungkin kebahagiaan dan keikhlasan itu lebih penting daripada jumlah rakaat. Abu Nawas tersenyum nakal. Tuanku, kalau begitu, aku mungkin orang pertama yang masuk surga karena ketawa tulus dan sholat yang baru dipelajari dengan hati. Raja tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, teruskan jalanmu, Abu Nawas. Tapi jangan buat rakyat Baghdad pusing lagi, ya. Abu Nawas menunduk hormat. Tenang. Tuanku, kali ini hamba akan membuat rakyat belajar sambil tertawa, bukan pusing karena bingung. Dan sejak hari itu, Abu Nawas menjadi sosok yang unik, tetap lucu, tetap cerdas, tapi kini setiap tawa dan kata-katanya diwarnai ketulusan. Orang-orang mulai menyadari bahwa kadang seseorang bisa masuk surga bukan karena banyak sujud, tapi karena hatinya benar-benar bersih, ikhlas, dan penuh cinta. Tetapi tentu saja, gaya khas Abu Nawas tetap ada. Ia masih membuat orang tertawa sampai perut kram. Tapi kini tawa itu memiliki makna. Dan ketika seseorang bertanya, Abu Nawas, apakah kau benar-benar bisa masuk surga tanpa sholat? Ia hanya menjawab sambil tersenyum lebar. Kalau Allah mengizinkan, mungkin. Tapi kalau tidak, aku akan tetap sholat, tetap tertawa, dan tetap belajar menjadi hamba yang ikhlas. Dan begitulah, Baghdad kembali dipenuhi cerita tentang Abu Nawas. Orang gila yang membuat orang berpikir, tertawa, dan menyadari bahwa surga bukan sekadar rutinitas, tapi perjalanan hati. Beberapa minggu setelah Abu Nawas berubah menjadi lebih rajin sholat dan tetap lucu, Raja Harun al-Rashid mulai merasa penasaran. Ia ingin menguji apakah perubahan Abu Nawas itu nyata atau sekadar akting. Panggil Abu Nawas ke istana, kata Raja suatu pagi. Kali ini aku ingin memberinya ujian. Kalau dia gagal, mungkin aku harus mengirimnya ke penjara supaya dia serius. Abu Nawas datang seperti biasa, dengan jubah lusuh, sandal yang masih sering terselip, dan tongkat yang terlihat lebih tua dari dirinya sendiri. Ia menunduk hormat, tapi matanya berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, kata Raja, hari ini aku ingin menguji kesabaran dan ketulusanmu. Kau siap? Abu Nawas mengangguk dengan santai. Siap, tuanku. Tapi hamba hanya berharap ujian ini tidak termasuk menahan nafas atau makan durian sekaligus. Raja tersenyum. Tidak, cukup sederhana. Aku ingin menguji hatimu. Tanpa aba-aba, pengawal istana berpura-pura menuduh Abu Nawas mencuri roti dari dapur istana. Abu Nawas, kau mencuri roti.
teriak seorang pengawal dengan penuh dramatis. Abu Nawas menatap pengawal itu, lalu tersenyum. Roti? Aku kira ini ujianku. Baiklah, kalau aku memang mencuri, mungkin yang aku curi adalah kesempatan untuk bersabar. Para pengawal terdiam. Beberapa tertawa pelan, beberapa menatapnya bingung. Raja menatap dari balik tirai sambil menahan tawa. Pengawal yang menuduh semakin marah. Kau main-main. Aku lihat kau ambil roti itu. Abu Nawas membungkuk hormat. Hehe, kalau begitu, aku mohon ampun pada Allah dan Tuanku. Karena hatiku lebih takut membuat orang lain kecewa daripada kehilangan roti. Raja tak tahan lagi. Ia keluar dari balik tirai sambil tertawa keras. Hahaha, Abu Nawas, kau tetap sama seperti dulu. Meski diuji, tetap bisa membuat orang tertawa. Abu Nawas menunduk sopan. Tuanku, hamba hanya ingin menunjukkan bahwa kesabaran dan ketulusan lebih penting daripada reputasi semata. Bahkan jika orang menuduhmu, yang menentukan bukan tuduhan, tapi hati yang sabar. Raja menepuk pundaknya. Kau benar, Abu Nawas. Dan aku rasa, ujian ini kau lalui dengan gemilang. Tapi apakah kau juga tahu, bahwa ketulusan itu bisa membuat orang lain kagum sekaligus bingung? Abu Nawas tersenyum nakal. Itulah keindahan hidup, Tuanku. Tawa yang lahir dari kebingungan hati. Raja menatapnya lama. Baiklah, hari ini kau berhasil membuktikan sesuatu. Bahwa seseorang bisa tetap ikhlas, meski dicurigai, diuji, atau dituduh. Abu Nawas membungkuk. Terima kasih, Tuanku. Tapi izinkan hamba mengingatkan, ujian terbaik bukan datang dari manusia, tapi dari Allah. Karena yang bisa membaca hati hanyalah Dia. Raja tersenyum sambil menggeleng. Kau ini memang Abu Nawas. Jika kau menjadi hakim, rakyat bisa pusing. Tapi jika kau menjadi guru, mereka akan tertawa sambil belajar. Abu Nawas menepuk kambing yang ia bawa diam-diam. Nah, hari ini kita belajar bahwa kadang kebaikan sejati itu diuji bukan dengan hadiah, tapi dengan tuduhan dan kesabaran. Kambing itu mengembik pelan seolah mengerti. Orang-orang yang menonton pun tertawa. Bahkan para ulama yang awalnya marah kini tersenyum tipis, menyadari bahwa Abu Nawas memang unik. Raja lalu berkata, Abu Nawas, pulanglah sekarang. Tapi ingat, esok aku ingin mendengar kisah yang lebih menggelitik sekaligus mengajarkan rakyat. Kau harus buktikan bahwa kebijaksanaan bisa dibalut humor. Abu Nawas membungkuk. Siap, Tuanku. Hamba akan bawa humor, hati, dan mungkin sedikit kambing, agar rakyat belajar sambil tersenyum. Saat ia melangkah keluar, para penjaga dan rakyat di istana bersorak, sebagian tertawa, sebagian masih bingung. Tapi satu hal pasti, Abu Nawas tetap Abu Nawas, yang bisa membuat tawa, kebingungan, dan pelajaran hidup menyatu dalam satu paket. Di luar istana, Abu Nawas tersenyum lebar. Hehe, siapa bilang ujian itu menakutkan? Kadang, ujian justru membuat hati kita bersih dan membuat orang lain senang. Dan begitulah, ujian dari Raja Harun al-Rashid berakhir dengan tawa, kebijaksanaan, dan pelajaran sederhana. Kesabaran dan ketulusan bisa lebih berat dari 1000 rakaat, tapi lebih manis dari madu surga. Pagi itu, Abu Nawas datang lebih awal ke masjid daripada biasanya. Matahari baru mengintip di ufuk timur, tapi masjid sudah ramai dengan orang-orang yang ingin mendengar ceramah singkat Imam Hasan. Namun, semua perhatian tertuju pada satu sosok, Abu Nawas, yang kini dikenal sebagai pemuda lucu sekaligus bijak. Seorang anak kecil berlari ke arahnya. Abu Nawas, Abu Nawas, katanya kau bisa masuk surga tanpa sholat, tapi sekarang rajin sholat, ya. Abu Nawas tersenyum sambil mengelus kepala anak itu. Hehe, iya, nak. Tapi bukan karena takut neraka. Hanya karena ingin dekat dengan Allah. Anak itu mengangguk bingung. Tapi, kalau masuk surga, kan bisa tanpa sholat. Abu Nawas menunduk dan berbisik. Itu cerita lama, nak. Tapi cerita itu membuat orang tertawa dan berpikir. Sekarang hamba ingin membuat hati orang dekat dengan Allah, bukan hanya lidah bicara. Para jamaah tertawa pelan. Bahkan ulama yang duduk di barisan depan tak bisa menahan senyum. Tiba-tiba, seorang pemuda yang biasanya sering menertawakan Abu Nawas berdiri. Abu Nawas, kenapa kau selalu bisa membuat orang tersenyum tapi sekaligus berpikir? Aku tidak mengerti logikamu. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum nakal.
Karena hati manusia kadang butuh humor agar mengerti seriusnya kehidupan. Seperti sholat, jika hanya dilakukan tanpa senyum, ia bisa terasa berat. Tapi jika dilakukan dengan hati dan sedikit kebahagiaan, ia menjadi ringan dan indah. Pemuda itu mengerutkan dahi. Jadi kau bilang, kita bisa serius sambil tertawa? Abu Nawas mengangguk. Tentu, karena Allah menciptakan tawa sebagai obat hati, bukan hanya sebagai hiburan. Di pojok masjid, seorang ulama tua menatapnya tajam. Abu Nawas, jangan kau jadikan humor sebagai alasan untuk menyepelekan ibadah. Itu bisa menyesatkan. Abu Nawas tersenyum sopan. Wahai guru, hamba tidak menyepelekan ibadah. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan hati yang riang lebih melekat pada jiwa daripada ibadah yang hanya diikuti gerakannya. Anak kecil yang tadi mendengar itu bertanya lagi, kalau begitu, Abu Nawas, kita bisa tertawa saat sholat? Abu Nawas tertawa kecil, lalu menjawab pelan, tidak di tengah sholat, nak, tapi setelahnya. Boleh tersenyum karena hatimu penuh kebahagiaan. Karena sholat bukan hanya menunduk, tapi mengangkat hati. Para jamaah mulai mengangguk-angguk. Beberapa menulis catatan, sebagian lagi tersenyum sambil menyadari kebijaksanaan di balik lelucon Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid yang sedang berkunjung diam-diam menonton dari balik tirai. Ia tersenyum, menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar berubah. Ia bukan hanya lucu, tapi kini menjadi guru yang mengajar dengan cara uniknya sendiri. Abu Nawas menatap raja, lalu berkata pelan, Tuanku, hamba ingin mengajak semua orang belajar dengan hati, supaya ibadah tidak menjadi beban, tapi menjadi cahaya yang menerangi kehidupan. Seorang ibu yang duduk di sampingnya tersenyum. Abu Nawas, kau memang aneh, tapi aneh yang mengajarkan kebaikan. Abu Nawas mengangguk. Hehe, iya, ibu. Kadang kebingungan orang adalah awal dari pemahaman mereka. Dan tawa adalah kuncinya. Tiba-tiba, kambingnya muncul lagi, ikut masuk ke masjid dan menunduk di samping Abu Nawas. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan ulama yang keras pun tak bisa menahan tawa. Abu Nawas menepuk punggung kambing itu sambil berkata, Lihat, nak, bahkan kambing pun bisa belajar sujud dengan hati yang ringan. Seorang pemuda bertanya lagi, Tapi Abu Nawas, apakah kau benar-benar yakin bisa masuk surga tanpa sholat? Abu Nawas tersenyum lebar. Nak, hamba tidak mau bicara soal kepastian. Hanya Allah yang tahu. Tapi hamba percaya, hati yang ikhlas, yang menolong, dan yang tertawa karena cinta kepada Allah, akan selalu diterima. Karena itu lebih penting daripada sekadar rutinitas. Raja yang menonton dari balik tirai tersenyum lebar. Hahaha, Abu Nawas, kau memang gila. Tapi gila yang membawa pelajaran. Abu Nawas menunduk sopan. Tuanku, hamba hanya berusaha menunjukkan bahwa surga itu bukan hanya soal gerakan, tapi soal hati. Jika hati bersih, tawa pun menjadi ibadah. Malamnya, Abu Nawas pulang dengan hati lega. Ia tahu, hari itu ia berhasil membuat banyak orang tersenyum sekaligus merenung. Dan meskipun kisahnya tentang surga tanpa sholat membuat orang bertanya-tanya, Abu Nawas tetap tersenyum. Karena ia tahu, pelajaran terbaik adalah yang membekas di hati, bukan hanya di mulut. Sejak hari itu, Masjid Baghdad dipenuhi cerita tentang Abu Nawas, orang yang bisa membuat jamaah tertawa, ulama berpikir, dan raja tersenyum. Dan yang paling penting, Abu Nawas membuktikan satu hal sederhana, bahwa surga itu dimulai dari hati yang ikhlas, meski perjalanan menuju kesempurnaan ibadah penuh tawa dan keunikan. Hari itu, Baghdad dipenuhi udara segar pagi. Abu Nawas duduk di serambi rumahnya, sambil menatap matahari yang mulai menembus sela-sela pohon kurma. Ia tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia merenungkan perjalanan panjangnya, dari seorang pemalas yang sering menunda sholat, menjadi sosok yang rajin ibadah sambil tetap membawa tawa. Para tetangga berdatangan, ingin mendengar kisah terakhir Abu Nawas. Anak-anak yang biasa mengejeknya dulu kini duduk di lantai sambil menatap penuh kagum. Bahkan kambingnya yang setia ikut duduk, seolah memahami pentingnya momen ini. Abu Nawas menghela napas panjang. Hari ini, aku ingin berbagi sebuah rahasia kecil, katanya sambil tersenyum nakal. Rahasia itu adalah, surga itu bukan sekadar tempat untuk orang yang sempurna melakukan semua ibadah dengan benar. Surga itu lebih melihat hati yang bersih, niat yang tulus, dan kasih yang nyata. Seorang pemuda berdiri, matanya berbinar-binar. Tapi Abu Nawas,
apakah kau benar-benar bisa masuk surga tanpa sholat? Abu Nawas tertawa kecil, lalu menjawab dengan serius. Nah, ini bukan tentang berapa rakaat yang kau lakukan, atau tepat waktunya sholat. Ini tentang hatimu yang selalu mengingat Allah, meski kadang tubuhmu lalai. Orang yang sholat tanpa hati bisa sama sekali kehilangan makna, sedangkan orang yang niatnya tulus, meski telat sholat, bisa lebih dekat padanya. Para tetua yang hadir mengangguk. Bahkan ulama yang dulu sering marah karena lelucon Abu Nawas, kini tersenyum sambil mengelus jenggot mereka. Mereka menyadari bahwa terkadang kebijaksanaan datang dalam bentuk humor, bukan hanya khotbah panjang. Abu Nawas melanjutkan, aku belajar dari mimpi dan ujian yang Allah berikan, bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, jika dilakukan dengan hati yang ikhlas, itu menjadi ibadah. Bahkan tawa yang lahir dari kebijaksanaan pun bisa menjadi amal yang diterima. Dan tentu saja, kesabaran adalah kunci. Karena tanpa sabar, orang mudah putus asa. Seorang ibu yang duduk di sampingnya menatap dengan mata berkaca-kaca. Abu Nawas, kau memang lucu, tapi kata-katamu hari ini benar-benar menyentuh hati. Abu Nawas tersenyum sambil menepuk pundak anak kecil yang duduk di pangkuannya. Hehe, iya, ibu. Bahkan humor pun bisa jadi pelajaran, asal hati dan niat tetap lurus. Raja Harun al-Rashid yang datang diam-diam mengamati dari balik tirai tersenyum. Ia tersenyum lebar, lalu berkata dalam hati, hahaha, Abu Nawas ini memang gila, tapi gila yang membawa cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Abu Nawas menatap langit. Ya Allah, hamba tahu hamba tidak sempurna, tapi hamba ingin setiap langkah dan kata hamba menjadi bagian dari kebaikan. Jika engkau ridha, hamba akan tersenyum, tertawa, dan terus belajar menjadi hamba yang ikhlas. Seorang pemuda bertanya lagi, Abu Nawas, bagaimana caranya agar kita bisa seperti itu? Abu Nawas mengangkat alisnya, tersenyum nakal, dan menjawab, hehe, caranya sederhana. Ingat Allah, menolong sesama, bersabar ketika diuji, dan jangan takut tertawa. Karena tertawa yang lahir dari hati yang bersih membuat dunia lebih indah dan surga lebih dekat. Tetua masjid menimpali. Abu Nawas, kau memang unik. Tapi mungkin orang Baghdad sekarang mulai mengerti bahwa kesempurnaan ibadah bukan hanya soal rutinitas, tapi soal hati yang tulus. Abu Nawas tersenyum tipis. Benar, Pak. Dan jika hati kita tulus, bahkan seorang yang pernah lalai bisa belajar, berubah, dan tetap diterima di sisi Allah. Tidak peduli seberapa sering dia salah, selama hatinya kembali dan berusaha, itu yang terpenting. Anak-anak tertawa riang mendengar Abu Nawas berbicara, karena meskipun penuh hikmah, kata-katanya selalu diselipkan humor. Ia menunjuk kambingnya. Lihat nak, bahkan kambing pun bisa sujud jika niatnya benar. Jangan remehkan sesuatu yang kecil, karena yang kecil bisa jadi besar di sisi Allah. Rakyat Baghdad yang mendengar cerita itu pun tertawa bersama, sambil tersadar bahwa pelajaran hidup bisa datang dari tempat dan orang yang tidak terduga. Bahkan raja sendiri tersenyum, menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya penghibur, tapi guru yang mengajarkan tentang hati dan kesabaran. Abu Nawas menunduk, menepuk lututnya, dan berkata pelan, hidup ini singkat, nak. Jangan sia-siakan waktu untuk marah, iri, atau menunda kebaikan. Tertawa, bersedekah, sholat, dan berbuat baik, itulah jalan menuju hati yang damai, dan mungkin, surga. Matahari naik lebih tinggi. Cahaya pagi menyinari wajah Abu Nawas. Ia berdiri, menarik napas panjang, dan tersenyum lebar. Hehe, siapa bilang orang bisa masuk surga tanpa sholat? Tapi aku belajar, bahkan yang terlambat sholat, jika hatinya benar, bisa mendekat ke surga. Dan yang paling penting, jangan lupakan tawa. Dengan itu, Abu Nawas meninggalkan masjid, ditemani tawa anak-anak, senyum tetangga, dan decak kagum para ulama. Bahkan kambingnya ikut berjingkat-jingkat, seolah merayakan pelajaran hidup yang baru saja mereka dapatkan. Dan begitulah, kisah Abu Nawas yang katanya masuk surga tanpa sholat berakhir dengan tawa, hikmah, dan pelajaran yang tak terlupakan, bahwa surga dimulai dari hati yang ikhlas, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan kemampuan tersenyum meski dunia tak selalu sempurna. Abu Nawas menatap langit biru, tersenyum, dan berbisik pada dirinya sendiri. Ya Allah, hamba mungkin tidak sempurna, tapi hamba selalu berusaha. Semoga setiap tawa, setiap kebaikan, dan setiap langkah hamba diterima di sisi MU. Amin. Dan rakyat Baghdad pun menyadari bahwa sosok Abu Nawas bukan sekadar pelawak,
Tapi guru hati yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan bisa hadir dalam balutan humor, dan bahwa surga itu tidak selalu sekeras yang dibayangkan, tapi bisa dimulai dari hati yang tulus.